Shalom dan selamat pagi. Puji syukur bersama kita naikkan kepada Allah Bapa yang memperkenankan kita kembali bersua melalui media Renungan Harian Toraya pada pagi hari ini, Rabu 9 Juli 2025. Bersama-sama dengan Gereja Toraja Jemaat Bogor, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama berdoa dan memuliakan nama-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, puji-pujian dan ucapan syukur kami kembali naikkan ke hadirat-Mu yang suci dan kudus, atas besarnya kuasa-Mu dalam hidup kami. Kami anak-anak-Mu masih terus Engkau perkenankan mengecap berkat penyelamatan dan penyertaan-Mu, hari lepas hari, hingga kami masih boleh tiba di saat yang syahdu pada pagi hari ini. Kami datang untuk menikmati kehadiran-Mu melalui pemberitaan firman-Mu. Kiranya Bapa berkenan mengaruniakan Roh Kudus-Mu yang akan memimpin kami kepada pengenalan dan pemahaman akan kehendak-Mu. Berfirmanlah Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 5 ayat 19b sampai dengan ayatnya yang ke-27. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh darinya, Gehazi, hamba Elisa, abdi Allah itu berkata, "Sesungguhnya tuanku terlalu baik hati kepada Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu darinya." Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, ia segera turun dari kereta untuk menemui dia dan berkata, "Baik-baikkah semuanya?" Jawabnya, "Semuanya baik. Hanya tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja 2 orang muda dari antara rombongan Nabi datang kepadaku dari pegunungan Efraim. Berikanlah kepada mereka setalenta perak dan 2 pasang pakaian." Kata Naaman, "Silakan, ambillah 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dan 2 pasang pakaian di dalam 2 kantong. Ia lalu memberikannya kepada 2 hambanya, dan mereka ini membawanya di depan Gehazi. Setelah mereka sampai ke bukit, Gehazi mengambilnya dari tangan mereka dan menyimpannya di rumah. Ia menyuruh kedua orang itu pergi, lalu mereka pun pergi. Ketika Gehazi masuk dan berdiri di hadapan tuannya, Elisa berkata kepadanya, "Dari mana engkau, Gehazi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari keretanya menemui engkau? Inikah saatnya untuk mengambil perak dan memperoleh pakaian, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu, budak laki-laki, dan perempuan? Tetapi penyakit kulit Naaman akan melekat padamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Lalu Gehazi keluar dari hadapannya. Ia kena penyakit kulit, putih seperti salju. Amin. Demikian firman Tuhan. Mengejar harta. Umpak budai eanan. Harta adalah hal yang sangat berharga bagi manusia. Banyak orang berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Tak jarang orang menghalalkan segala cara untuk memperoleh harta. Ada yang berebut harta dengan saudara, ada yang mencuri dan membunuh untuk merampas harta orang lain. Ada pula yang melakukan korupsi seperti yang banyak sekali terjadi di negara kita. Mereka ingin mengejar harta dengan menghalalkan segala cara. Demikian pula yang muncul dalam hati Gehazi, hamba Elisa. Timbul perasaan cinta harta dalam hatinya. Ia memanfaatkan keinginan Naaman untuk memberikan persembahan. Sekalipun Naaman sudah dalam perjalanan pulang ke negerinya, Gehazi berupaya untuk mengejarnya. Gehazi berbohong untuk mendapatkan harta dari Naaman.
Gehazi mengatakan bahwa Nabi Elisa yang mengutusnya untuk meminta harta. Naaman menyambut baik permintaan itu dan memberikan 2 talenta perak dan 2 pasang pakaian. Gehazi sangat senang kembali ke rumahnya untuk menyimpan harta yang telah diperolehnya. Harta yang tidak seharusnya ia kejar dan dapatkan. Elisa sadar akan hal tersebut lalu memberikan hukuman kepada Gehazi. Penyakit kulit Naaman melekat pada Gehazi sebagai hukuman karena mengejar harta dengan berdusta. Kita semua menginginkan harta atau uang dalam hidup ini. Kita bekerja keras untuk bertahan hidup. Tetapi tak jarang kita tergoda seperti Gehazi yang mengejar harta dengan tidak benar. Kita berbohong, menyingkirkan rekan kerja, mengambil yang bukan hak kita. Tuhan mau kita bekerja keras, memperoleh harta dengan benar, dan menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Akan ada hukuman bagi yang mengejar harta dengan curang. Amin. Mari kita bersama berdoa. Terima kasih Allah Bapa buat kekuatan dan pengharapan yang kembali Tuhan munculkan, Tuhan sulutkan dari pendengaran kami akan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami pun percaya bahwa kehidupan kami yang penuh pergumulan dan perjuangan tidak pernah luput dari kasih dan penyertaan-Mu. Bapa, kami mau mengucap syukur buat berkat-berkat-Mu yang tidak pernah lupa Engkau hadirkan dalam kehidupan kami. Untuk pertambahan usia kami, untuk kesehatan tubuh, jasmani maupun rohani kami, untuk kehidupan yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat keberadaan keluarga, sanak saudara, rekan-rekan, komunitas kami yang membuat kami boleh selalu bersyukur karena Tuhan memperkenankan kami menjalani hari demi hari di dalam berkat penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa buat setiap kesempatan di mana kami boleh melakukan pelayanan sesuai dengan talenta, sesuai dengan bidang tugas kami. Kami juga berucap syukur Tuhan buat pertambahan anggota keluarga, buat relasi yang baik yang kami alami di lingkungan pekerjaan, di lingkungan komunitas, dimanapun kami berada. Terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti Tuhan hadirkan dalam hidup kami. Kami mohon ampun Bapa atas setiap kesalahan dan dosa kami. Kami bermohon Tuhan bahwa perkenanan Tuhan kiranya senantiasa menjadi tujuan hidup kami di dalam kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih Bapa, kuatkan dan mampukan kami untuk menjalani kembali hari ini. Kami yakin Tuhan akan menjaga, Tuhan akan selalu bersama kami. Kami menaikkan doa dan permohonan yang jauh dari sempurna ini ke hadirat Allah Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Putra Tunggal-Mu, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita memang perlu bekerja keras untuk bertahan hidup. Tetapi Tuhan mau kita bekerja keras untuk memperoleh harta dengan benar dan menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Selamat menjalani hari ini. Tuhan memberkati.